Allah yang gerakkan dirinya, kehendak Allah semua. Itu disebut dengan karena Allah. Karena Allah kita itu nggak pernah kepake ya saudara-saudaraku ya, nggak pernah kepake. Maka pelajarilah ilmu ini secara mendetil, secara mendalam. Betul-betul kita ijmali suatu kalimah, ya kalimah harful, kalimah metamor, kalimah banyak kalimah-kalimah yang menyindir-menyindir itu kita harus ijmali dengan saksama supaya benar-benar kita paham mengenai ilmu. Karena kita pelajari ilmu ini tidak cukup 1 kali 2 kali ya. Tidak cukup 1 kali 2 kali. Tidak cukup seminggu 2 minggu. Tidak cukup sebulan 2 bulan. Jangan kita beranggapan, oh ilmu ini sulit. Oh ilmu ini susah. Oh ilmu ini pecah kepala rasanya. Masya Allah. Ada saya pernah bertemu dengan netizen ya. Bertemu secara langsung. Wah sulit ilmu ini. Pecah kepala rasanya. Dia bilang, Masya Allah jangan kita berpikir seperti itu. Kita ikuti saja. Biasa-biasa saja. Insya Allah. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau bahasa baratnya a little for a little, lama-lama jadi banyak sudah jadinya begitu. Maka sekali kita ikuti jangan kita bosan. 2 kali 3 kali terus ikuti. Bila perlu sampai kita mati mempelajari ilmu ini. Nah itu kita belajar ilmu. Saya juga masih belajar terus. Nah itu karena kalau kita tidak seperti itu lupa kita. Nah itu jangan sampai kita lupa. Itu seperti itu. Kekal pandangan di dalam Allah ya. Kita disuruh kekal pandangan di dalam Allah. Kita harus tetapkan pandangan itu. Pandangan Allah. Begitu. Tetapkan pandangan kita. Terutama kepada diri kita sendiri. Terutama kepada roh kita sendiri. Terutama kepada zat yang ada pada diri kita sendiri. Itu. Ingat, rupa dalam, rupa luar, kehendak dalam, kehendak luar, cara dalam, cara luar. Itu ingat. Itu yang disebut beserta. Kita dibarengi. Kita harus merasa itu. Kalau kita tidak merasa seperti itu, berarti kita tidak pernah dekat dengan Allah. Tidak pernah menyatu dengan Allah. Tidak pernah kita kenal Allah. Jangan cuma nama saja yang kita kenal. Kalau cuma nama saja yang kita kenal berarti sama saja engkau menyembah berhala. Tidak ada, tidak nyata, tidak paham yang kita kenal. Akhirnya kita sama seperti orang yang menyembah berhala. Itu. Maka pantas Sayyidina Ali mengatakan ya. Aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia. Aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada kenal dia, kata Sayyidina Ali. Masya Allah. Kalau dipikir secara zahir ya, bagaimana cara kita mau mengenal Allah? Tidak akan kita bisa mengenal Allah. Bagaimana kita mau mengenal Allah? Yang kita mau kenallah dia yang mau mengenal. Yang kita kenal adalah Allah. Yang mau mengenal adalah Allah. Bagaimana kita mau bisa bertemu dengan Allah? Yang mau bertemu itu Allah. Yang kita mau temui Allah. Sehingga kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Yang kita mau jumpai Allah. Semua itu adalah Allah. Yang mau berjumpa Allah. Yang mau kita jumpai Allah. Sehingga kita tidak akan mampu untuk melihatnya dan tidak akan mampu untuk mengenalnya. Nah itu. Yang kita cari itu adalah Allah. Yang mencari itu adalah Allah. Bagaimana kita mau bertemu? Nah itu. Makanya kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Kalau masih ada hijab yang terbesarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghijab itu adalah Allah. Yang menghijab diri. Yang memberi batas itu adalah Allah. Yang membatasi diri. Kenapa? Karena keimanan kita, keyakinan kita belum sampai di sana. Sehingga Allah menghijab diri. Itu. Keyakinan kita tidak tembus ke sana dalam artinya. Maka bukalah basirohmu. Pandangan hatimu. Kalau masih belum yakin dengan perkataan ini, ya, dengan ucapan ini, dengan kalimah-kalimah ini, kan saya sudah taruhkan, saya sudah jelaskan bahwa pakailah ilmu mukasyafah yang bisa membuka rahasia Allah. Sudah kita lontarkan. Sudah kita berikan. Sekarang tinggal
ketekatan kita, kemauan kita, bagaimana kita sendiri akan mau merapat kepada Allah, mau menyatu kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, makrifatlah kepada Allah. Nah itu, mengenallah kepada Allah, kenallah dirimu, kenallah jati dirimu, tiada diri selain Allah, hanya Allah saja yang ada, itulah tauhid. Maka tauhidkanlah dirimu di dalam Allah, tauhidkanlah alam ini menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Kekal pandangan di dalam Allah. Nah, kita disuruh kekal pandangan di dalam Allah. Tetapkan sudah pandangan kita kepada Allah. Nah, itu. Pandang dia. Begitu. Tiada akuan selain Allah. Nah, tiada akuan selain Allah. Berarti Allah yang akui dirinya. Itu sebenarnya Allah. Yang mengaku itu adalah Allah. Yang diakui adalah Allah. Allah aku diri. Cara lomboknya Allah seaku diri. Naneh meno baik. Allah aku diri. Allah sebut diri. Begitu. Allah kita diri. Atur diri nuhaneh meno jak mate wah awak nih wah dek nara hidup wah hidup na Allah doang seara meno. Ndak ada hidup. Hidup itu sudah tidak ada, hidupnya Allah saja yang ada. Gerak ini sudah tidak ada, geraknya Allah saja yang ada. Rupa ini sudah tidak ada. Lenyapkanlah sudah semua itu. Begitu. Tenggelamkan semua di dalam Allah. Begitu. Tidak akuan selain Allah. Nah, maka Allah aku diri. Aku diri. Meno. Allah yang mengakui dirinya sendiri. Allah yang sebut dirinya sendiri. Allah yang panggil dirinya sendiri. Begitu. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Kita tidak pernah punya hidup ya. Hidup Allah bukan hidup kita. Nah, bukan hidup kita. Kalau saya yang hidup ya semau-mau saya hidup. Begitu, hidupnya Allah bukan hidupnya kita. Itu. Maka disebut hayatnya Allah. Maka ada sifat 20, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Kudrat kuasanya Allah, iradat kehendaknya Allah. Itu. Ilmu pengetahuannya Allah bukan pengetahuan kita. Kepintarannya Allah bukan kepintaran kita. Tapi kita yang merasa pintar, kita yang merasa bisa. Masya Allah, kupur kamu itu. Kupur kita itu semua, kupur kepada Allah. Tidak diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak diterima kalau kita masih dihitung orang kupur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima, nuntut nanti, nuntut pahala, Masya Allah. Sebesar gunung Uhud. Beruhud penuh Pulau Lombok, makanya tidak ada jalan saya mau pulang ke Lombok jadinya nanti. Kalau beruhud terus pahalanya. Penuh Pulau Lombok, bergunung, bertumpuk. Saya mau di atas pahalanya mereka kalau saya pulang ke Lombok nanti. Masya Allah, subhanallah ya. Jangan kita seperti itu. Ingat, kembalilah kepada Allah. Tiada kehendak kita selain Allah. Tiada upaya kita selain Allah. Tiada gerak kita selain Allah. Begitu saja sudah. Mudah sebenarnya ilmu ini. Kok kita mempersulit diri? Mudah sebenarnya. Tapi kita bisa paham atau tidak. Itu masalahnya. Masalah besarnya kita itu bisa mengerti atau tidak. Itu permasalahannya. Bisa paham atau tidak. Nah kalau tidak paham, ya terserah sudah. Begitu saja. Yang penting saya sudah melontarkan ilmu, saya sudah mengajarkan ilmu karena saya dituntut oleh Allah untuk mengajarkan suatu ilmu ini. Nah, itu kan sudah saya kisahkan mungkin di konten-konten yang lalu ya, sudah saya kisahkan. Saat itu ya saya berdoa ya, saya berdoa kepada Allah sekitar tahun 2000-an ya. Sekitar tahun 2000-an saya berdoa kepada Allah, saya mengatakan, ya Allah, lindungilah hamba dunia akhirat. Ini kata doa saya. Langsung dijawab oleh Allah di telinga saya dan terdengar. Besar suara itu. Nah, langsung dia mengatakan, perbanyaklah zikirmu seperti ini. Arti zikir itu ingat ya. Arti zikir itu. Perbanyaklah zikirmu seperti ini, aku akan melindungimu dunia dan akhirat. Golonganmu sekarang masih di bawah wali. Kalau kamu mau seperti wali itu, jalankanlah sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, dan mengajarkan.
Sehingga saya sampai saat ini, detik ini, mau mengajarkan ilmu ini. Karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan. Kalau tidak begitu, malas saya ajarkan ilmu ini. Terus terang saja, malas saya. Daripada saya dibilang orang kafir, daripada saya dibilang orang ini, orang itu, orang gak jelas, orang gila, orang stres, orang... Masya Allah, banyak sekali kata-kata orang. Orang yang mengatakan saya tidak mampu membawa ilmu saya. Banyak orang katakan saya orang gila, orang stres. Betulkah saya orang gila ini? Betulkah saya orang stres ini? Betulkah saya tidak mampu membawa ilmuku? Dalam artinya, kalau secara bahasa syariatnya, ya ku itu siapa sebenarnya? Ini yang harus kita pahami. Ingatlah di dalam batin. Maka ikrar lisan secara zahir, maknakan, sempurnakan di dalam hati. Boleh kita mengatakan, sapi saya boleh, tapi hati mengatakan Allah. Istri saya boleh, tapi hati mengatakan Allah. Kebun saya boleh, tapi hati mengatakan Allah. Rambutan saya boleh, tapi hati mengatakan Allah. Saya yang berjalan boleh, tapi hati mengatakan Allah. Saya yang melihat boleh, tapi hati mengatakan Allah. Saya mendengar boleh, tapi hati mengatakan Allah. Lahir dan batin, luar dan dalam. Maka ada 3 hukum. Hukum fi'li, qauli, dan kalbu. Nah itu. Hukum fi'li, secara lisan kita ucapkan. Secara zahir maksudnya, kerjakan oleh tubuh. Nah itu. Nah, kerjakan oleh hati. Maka fi'li, qauli, dan kalbu. Maka benarkan di dalam hati, tasdikkan di dalam hati, sempurnakan di dalam hati. Maka bukalah basiroh kita, pandangan hati kita. Buka sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau tutup-tutupi dirimu. Jangan kita tutup-tutupi. Sudah tidak ada hijab antara Allah dan hamba sebenarnya. Tapi kita yang menghijab diri. Kita yang memisahkan diri. Kita yang mendinding diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dekat, tapi kita tidak pernah mau dekat kepada Allah. Allah itu satu, tapi kita tidak pernah mau menyatu kepada Allah. Itu. Allah itu sempurna, tapi kita tidak mau pernah sempurnakan diri kepada Allah. Itu. Inilah permasalahan besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun kita tidak pernah mau mendekat kepada Allah. Masih ada keraguan, masih ada rasa bosan, masih ada rasa bimbang. Inilah yang akan menghancurkanmu untuk mendekat kepada Allah. Bimbang, ragu, dan bosan. Kalau sudah bimbang, ya sudah. Percaya atau tidak dengan ilmu ini, bimbang kita. Ragu kita. Bosan kita. Sudah selesai, sudah tamat, sudah riwayat kita untuk mempelajari ilmu. Maka buanglah rasa bosan, rasa bimbang, dan rasa ragumu. Yakinkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tekadkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandanglah dirimu di dalam dirimu. Itu kenallah dirimu di dalam dirimu. Pelajarilah dirimu di dalam dirimu. Allah pandang diri. Allah sembah diri. Itu Robbi bi Robbi. Itu Allah di atas Allah. Rahasia di atas rahasia. Sirullah, rahasianya Allah. Itulah rahasianya Allah. Itu karena saya dituntut oleh Allah untuk mengajarkan. Insya Allah sudah saya ajarkan. Saya lepas tanggung jawab. Mau pelajari, mau tidak. Mau mengerti, mau tidak. Mau paham, mau tidak. Terserah sudah. Yang penting saya sudah lepas tanggung jawab. Saya karena saya diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan. Cuma itu saja, terserah sudah. Mau paham, mau tidak. Mau mengerti, mau tidak, silakan. Itu saja, insya Allah. Seperti itu. Nah itu. La maujudu ilallah. Tiada yang berwujud-wujud di alam ini selain Allah. Tiada yang berwujud-wujud di dalam dirimu itu adalah selain Allah. Berarti wujud Allah, rupa Allah. Kehendak Allah. Nah, seperti itulah. Tiada yang berwujud-wujud di alam ini selain Allah. Begitu juga di alam ini. Tidak ada yang berwujud, tidak ada yang nampak selain Allah. Tidak ada yang kelihatan selain Allah. Nah itu, tiada rupa kecuali Allah. Tiada wujud selain Allah. Semua itu adalah atas kehendak Allah semua. Maka disebut Allah Maha Besar. Allah itu kuasa, sekuasa atas segala-galanya.
atas kebesaran Allah. Kita kumandangkan hari-hari Allah maha besar. Dalam gerak tubuh kita Allah maha besar. Sami Allah liman hamidah. Setiap gerakan kita menyebut Allah maha besar. Setiap kita ruku, ingat Allah, sebut Allah. Setiap kita sujud, kita sebut Allah. Kita apapun yang kita lakukan, kita ingat Allah. Kenapa di luar sholat kita kok tidak seperti itu? Selalu kita katakan Allah maha besar, Allah maha besar. Kebesaran Allah itu tidak pernah kita tunjukkan pada diri kita. Itu. Kita harus tunjukkan kebesaran Allah pada diri kita. Sehingga kita bisa hidup, bisa mendengar, bisa melihat, bisa segala-galanya. Tidak lain hanya kepada Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Maka disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah. Dan semua itu kembalinya kepada Allah. Dan semua itu disertai oleh Allah. Tidak ada daya dan upaya yang ada pada kita, pada saya semua. Kecuali adalah upayanya Allah. Kecuali semua adalah kehendaknya Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah Ta'ala. Itu. Semua itu disebut karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Tapi tidak pernah kita peragakan di dalam diri kita. Peragakan di dalam diri sendiri. Nyatakan Allah itu di dalam dirimu. Jika ada wujud lain selain Allah, syirik kita. Jika ada wujud lain selain Allah, kita syirik. Kalau orang syirik, jangan harap, jangan mimpi untuk mau masuk surganya Allah. Jangan mimpi untuk mau menduduki surganya Allah. Nah, itu kalau kita syirik. Karena kita masih menduakan Allah. Anggapan kita memang betul, kita merasa tidak pernah menduakan Allah. Tapi kenyataannya masih ada wujud lain, berarti ada wujud lain selain Allah. Masih ada rupa lain, berarti rupa kita contohnya. Berarti kita dengan Allah, berarti masih dua wujud. Masih ada dua rupa. Suara saya, suara Allah, berarti masih ada dua suara. Itu, kehendak saya, kehendak Allah, berarti masih ada dua kehendak. Cara saya, caranya Allah, masih ada dua cara. Berarti mati tidak pernah tunggalkan Allah menjadi ahad, menjadi esa, menjadi satu. Itu. Tapi kalau kita dengar orang menyebut menjadi tunggal, menjadi esa, menjadi satu, kita bingung. Itu. Maka janganlah engkau menduakan wujud selain Allah. Hanya wujud Allah saja yang ada di alam ini. Hanya wujud Allah saja yang ada pada diri sendiri. Tidak ada lain wujud selain Allah. Begitu. Terlalu kencang, mungkin takut tidak terdengar. Itulah hijab yang sangat tebal kepada Allah. Jika ada wujud lain selain Allah, itulah hijab yang sangat tebal kepada Allah. Itulah hijab kita kepada Allah. Maka janganlah engkau duakan Allah. Jangan ada kita, ada Allah. Berarti dua wujud, dua rupa, dua kehendak. Nah, ada saya, ada Allah, berarti masih dua. Ada kita, ada Allah, berarti masih dua. Satukan jiwa dan ragamu di dalam Allah. Begitu. Satukan jiwa dan raga kita di dalam Allah. Maka kita harus benar-benar menyatu dengan Allah. Begitu saja intinya ya. Pandanglah yang satu daripada yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Tunggal zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, itu. Sekalipun alam ini banyak ya, luas ya. Dihitung isinya satu persatu tidak bisa. Maka dikatakan ilmu Allah itu luas. Luas sedalam samudra. Nah itu. Seandainya dedaunan jadi buku kita ya.
Pepohonan menjadi pensil kita. Air laut menjadi tinta kita. Ilmu Allah tidak akan habis. Tidak akan bisa selesai kalau belum mencapai kepada Allah. Tapi kalau kita bilang mengenal Allah, orang bingung. Kalau kita bilang dekat kepada Allah, orang bingung. Berarti yang bagaimana yang sebenarnya? Marifatlah kepada Allah, merapatlah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja marifat kepada Allah. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah, kata Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah itu marifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, aku adalah orang yang paling dekat kepada Allah, kata Rasulullah. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Berarti Rasulullah lebih marifat kepada Allah, lebih mengenal kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kenapa kita tidak mau ikut? Ini suatu kelemahan kita ya. Kita harus ikut. Katanya kita ikuti cara-cara Rasulullah. Ikuti sunnah Rasulullah. Katanya kita ikut perilaku Rasulullah. Kita harus ikut segala apapun gerak-gerik cara tingkah laku perbuatan Rasulullah. Karena ahlakul karimah, ahlak yang paling terbaik. Kenapa kita tidak pernah menjadi orang-orang yang berahlak? Orang-orang yang berbudi pekerti, orang-orang yang sopan santun, tidak pernah menjadi orang yang bertata krama yang baik, berbudi luhur. Bahkan malah sebaliknya yang kita lakukan. Sombong kita, angkuh kita, riak kita, takabur kita. Masya Allah, sekalipun engkau 70 tahun pernah sholat, pernah ibadah, puasa dan berzakat, akan dihapuskan ibarat debu ditiup angin. Pus, satu kali langsung hilang. Masya Allah, jangan kita seperti itu. Itulah penyakitnya roh. Penyakitnya roh itu adalah sombong, angkuh, riak, dan takabur. Maka jangan pakai sifat-sifat ini. Itu. Tunggal di dalam Allah. Itu kita disuruh tunggal di dalam Allah. Nah, kita disuruh satu atau menyatu di dalam Allah. Begitu maksudnya, tunggal di dalam Allah. Tapi kalau kita disebut manunggal ingkau lo Gusti, begitu saja sudah bingung, sudah jadi masalah, begitu saja sudah menjadi perdebatan, begitu saja sudah menjadi ribut. Karena apa? Sebenarnya di sini tunggal di dalam Allah. Satukanlah jiwa dan ragamu di dalam Allah. Yang luar dalam Allah, lahir batin Allah. Tapi ingat, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal Allah. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Berarti Allah kenal diri, bukan kita yang mengenal Allah. Nah itu. Nikmat itu adalah surgamu. Nah, nikmat itu adalah surgamu. Surga itu bukan di akhirat saja ya. Dari sekarang sudah ada surga. Kalau kita rasa nikmat, zuk katanya ya. Nah, yang disebut dengan zuk, nikmat ya. Kalau kita sudah nikmat, itulah surga kita. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat merokok, nikmat segala-galanya. Maka neraka itu, rubah neraka itu menjadi nikmat. Bagaimana cara kita merubah neraka menjadi nikmat? Api itu kita rubah untuk kita masak, kita makan enak, nikmat itu sadar. Itu namanya neraka.